Baik, akhwat fillah, kita di temanya sekarang ini kembali lagi menjelaskan bagaimana tips untuk sukses di bulan Ramadan. Di poin yang keenam, keutamaan Ramadan, dan nanti ada selanjutnya tips yang ketujuh, mengingat kematian. Nah, ketika kita tahu tentunya keutamaan dari sesuatu, kita akan bersemangat. Contoh seorang yang mengetahui betapa berharganya emas, ya, maka pasti ia akan bersemangat untuk menjaga dan menyimpannya di tempat yang paling aman, ya. Kalau emas itu betapa berharganya untuk dia, dia simpan, ya. Nah itu, sampai disumputinya juga gitu ya, sampai ke laci-laci yang nggak diketemukan gitu ya. Berbeda halnya kalau orang itu tidak tahu harganya emas, ya bisa biasa aja gitu ya, pasti dia akan ya nggak peduli lah gitu, bahkan bisa jadi ya emas itu dibuang gitu ya, seperti anak kecil yang tidak mengerti betapa harganya emas atau uang, ya mungkin dia akan membuangnya. Nah itu, Abu Abdillah Al-Burati rahimahullah di dalam perkataannya, barang siapa yang tidak mengetahui pahala amalan-amalan, maka akan berat baginya dalam setiap keadaannya gitu. Kenapa orang itu ya, atau manusia gitulah, itu harus dibalas. Boleh nggak kita mengharap surga? Boleh nggak kita mengharap balasan? Kalau kita mengharap surga, kita ikhlas nggak? Nah, ini sok jadi pembahasan gitu ya gitu. Hal seperti ini gitu ya. Ini mengharap surga, berarti nggak ikhlas. Gitu. Yaudah, berarti kita mengharapnya apa gitu ya? Apa itu ikhlas? Ya jadi bahas tentang ikhlas nih. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma yunfikuna illa batigo awajhillah." Ya. Wa ma yunfikuna, dan tidaklah mereka menginfakkan hartanya illa batigo awajhillah, kecuali ia mencari wajah Allah. Itu yang namanya keikhlasan. Jadi apa yang dicari? Wajah Allah. Nah itu. Terus ada lagi di surah Al-Baqarah masih nih. Wa minan nasi may yasri nafsahu batigo amal dotillah. Nah itu juga keikhlasan ya. Barang siapa yang berjalan ya dirinya itu ya untuk menuju ridha Allah. Nah itu. Wallahu ra'ufum bil ibad ya. Maka Allah itu apa? Dan Allah itu Rauf, pengasih ya terhadap hamba-hambanya. Nah, yang diharapkan apa itu ikhlas? Wajah Allah, ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Ini panjang deh itu ya. Ridha Allah itu ya seperti kita misalnya ridho kepada seorang, kita ngasih, nih, contoh lah, nih antum ini ngasih kopi gitu ya, kopi untuk kita ngajinya supaya nggak bosan gitu ya. Selain kopi ada juga makanan tuh ya. Nah itu, kau Pak antum gitu ya, suka nggak gitu ngasih kopi ini, rela nggak? Itulah ridho ya, itulah ridho. Dan Allah
lebih suka hamba itu meminta ridhonya gitu ya. Nah hakikatnya Allah ngasih surga, ngasih balasan pahala, terus ngasih apa lagi ke kita? Ya selain nikmat, jelas lah itu nikmat. Rahmatnya gitu. Kan Allah suka. Tapi ada hal yang demikian bahwasanya Allah itu memberi hal itu karena ketaatan hambanya. Dan Allah lebih suka dipinta. Ya nggak kayak kita, pinta seetik oke. Pinta gitu ya. Ini ada ikhwan kita yang lagi butuh gitu ya. Bukan hanya butuh pasangan. Butuh uang misalnya dia untuk ongkos gitu ya gitu. Ya, untuk ongkos ini dakwah misalnya atau ongkos untuk ilmu gitu ya. Ya dia butuhnya itu cuman paling ya 5.000 lah gitu, nggak gede lah gitu ya. Tapi segitu dipinta segitu juga nggak perhitungan lah kita itu. Aduh ya Allah, perhitungan segitu ya kecil gede gitu ya. Bukan masjid ini bukan ya gitu. Saya nih masjid dekat rumah saya. Tapi saya nggak akan cerita siapa nih ya. Ini bendaharanya super duper gitulah gitu. Super duper lah gitu. Cuman ngasih buat ongkos aja nggak bisa gitu. Ya Allah. Ya. Cuman ngasih buat ongkos nggak bisa. Ya. Ya apalagi buat yang lebih besar lagi gitu ya gitu. Saya akan cerita siapa gitu ya. Nah itu. Sampai segitunya gitu ya. Jadi cerita kadinya gitu ya. Nah itu. Itulah kalau manusia dipinta. Pinta sedikit juga aduh ya Allah. Padahal itu buat kos berjihad. Nabi itu, nah kita masuki bulan Ramadan tuh ya. Apa dermawannya Nabi? Dermawannya itu seperti lebih daripada angin yang berhembus. Kan begitu cepatnya angin berhembus. Berarti Nabi itu sangat dermawan. Dan saya juga mengaji itu dari ad-da'wah kemarin tuh ya, sambil belajar, ya sambil mengajar. Dan luar biasa para sahabat itu infaknya, sedekahnya luar biasa, hampir tanpa perhitungan gitu ya, sampai kan bisa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, aduh ya Allah, bisa ketika yang ada seluruh hartanya gitu, ada yang sebagiannya itu ya, itu pun sebagiannya itu banyak gitu ya, bukan sebagiannya ya saya nanti buat saya ada gitu ya, saya buat antum ada gitu ya. nggak kayak gitu. Nggak masing-masing, tapi segitu juga banyak sebenarnya itu sebagiannya itu ya. Insyaallah berarti benar-benar ya istilah prioritas seperti itu gitu ya, tuh ya gitulah kalau minta pada manusia gitu ya, tolong dipental lah manusia malah gitu. Jangan diharap-harap lah gitu, minta kesetiaan gitu ya, kadang manusia aja ya, minta kesetiaan hadir datang ke majelis ada, nggak usah minta lah gitu ya, tapi didorong gitu ya, dorong kopi gitu. Dorong malah gitu. Beda ngaji mah aduh beda. Nah makanya saya strateginya gitu ya gitu, papar ngaji gitu setiap ya jamin mahal gitu. Ya ya itu jangan sekarang dipinta gitu ya, tapi Allah ketika dipinta Masya Allah itu ya, ini menjelaskan keikhlasan ya.
Artinya kalau keikhlasan itu apa yang diminta, ridho Allah. Ridho Allah itu kan jelas, mau surga, pahala, apalagi rahmat, gitu ya. Boleh nggak? Ya Allah memang memerintahkan agar hambanya demikian, gitu ya. Khaufa wa tama'a, gitu ya, agar terus, gitu ya, minta dan minta, gitu ya. Dan ketaatan kan, tama'a itu ya, tamak itu kan serakah gitu ya, gitu. Serakah ya, kalau dunia nggak boleh, gitu ya. Jadi kalau minta kepada Allah sebanyak-banyaknya silahkan gitu. Nah, itulah ridho Allah. Boleh jadinya? Boleh kita minta surga. Nah, itu bukan artinya kita nggak ikhlas. Nah, itu ajaran di mana gitu ya? Teuing tah. Ajaran di mana gitu ya? Nah, yang beda lagi ya. Makanya ini ya, keutamaan seperti ini bisa motivasi kita. Kenapa Allah motivasi kita dengan ampunan, pahala, surga? Itu supaya bersemangat, tuh ya. Saya udah anggar gitu. Tuh ya, diminta nggak diminta, tuh ya, gitu. Kadang ya kita karena kita semangatnya itu kurang, gitu ya. Jajal jangan seetik gitu ya, aduh, insyaallah. Nah itu. Karena ya kitanya itu, introspeksi kitanya sebenarnya. Hanya kalau seseorang yang tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan ya dia akan menyepelekannya. Tapi jika kalau jika udah tahu gitu ya, ya akan senantiasa semangat ya untuk memuliakannya dan memanfaatkannya. Ya, kalau dia tahu, ya. Nah, tentunya sudah dijelaskan bagaimana keutamaan bulan Ramadan kan kemarin udah ya. Diturunkannya Al-Quran, dibukakannya pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggunya para setan, itu ya. Bulan ampunan, bulan dilipat gandakannya pahala, adanya malam ya, yang lebih baik dari 1000 bulan itu Lailatul Qadar, dan masih banyak lagi, itu ya. Dan sebelum ke situ kita ada sedikit nih pertanyaan dulu ya, ini bukan kuis, itu ya. Nah, tentang dibukakannya pintu surga, pintu neraka, dan dibelenggunya para setan, itu apakah maknawi atau zahir? Sudah ketemu searching itu maknawi atau zahir? Ya kan tekstualnya kayak gitu ya, tekstualnya. Jadi ini maknawi gitu ya, gitu. Ada yang mengatakan maknawi, tapi ada yang mengatakan ini juga zahir gitu ya. Karena saking mudahnya kebaikan itu ya, buat orang yang sadar, tapi ya, nah, mengamalkan kebaikan itu mudah gitu. Kalau orang yang sadar ya anggap itu Ramadan itu tambah beban gitu. Ya, jadi kalau kata teman saya tuh kembali lagi pada kesadaran gitu ya, gitu ya, itu sadar ya, tentang infak kembali lagi pada sadaran gitu ya. Itu ya, sadar akan beramal soleh, sadar akan berinfak, sadar akan berbuat baik, sadar akan tilawah dan sebagainya gitu ya, gitu. Sadar gitu ya. Untuk sadarnya mal gitu. Berinfak asa kumaha gitu ya, aduh ya Allah gitu ya, berinfak juga gitu, ngasih sedikit juga asa kumaha gitu ya gitu. Dal kesling loba gitu. Betul nih, singgung deui gitu ya. Kalau ada yang mendengarnya ini orangnya gitu ya. Ini hanya pelajaran, dia pelajaran. Saya tidak membawakan nama gitu. Kembali lagi, nah itu. Jadi banyak lagi lah keutamaan Ramadan ya. Maka ini harusnya jadi memicu kita buat sukses di bulan Ramadan ya gitu. Yang ketujuh, sampai 7 dulu ya. Karena kan itu judulnya juga Ramadan dan kematian. Nah ini selalu mengingat kematian dan akhirat.
Ya, makanya sekekar apapun badan kita, sebanyak apapun harta kita, dan setinggi apapun jabatan kita, namun jika malaikat maut sudah datang, ya, telah diperintah untuk menghentikan napas kita, maka tidak ada yang bisa menghambat rencananya. Insyaallah. Kematian adalah suatu kepastian yang menghampiri semua manusia, baik pria maupun wanita, miskin, kaya. Ya, kalau sudah tahu, sudah saatnya mati gitu ya, gitu. Tua maupun muda gitu. Kita nggak tahu kapan kematian, ya, gitu. Kapan Allah mencabut nyawa kita melalui malaikatnya, ya Allah alam. Makanya Allah firman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini diingatkan terus ya, tentang kematian itu ya. Tiap-tiap yang bernyawa atau berjiwa akan merasakan mati itu ya. Ya, akan merasakan kematian. Ini surah Al-Imran ayat 185 ya. Juga ada di surah apa lagi? Yang pernah saya jelaskan. Al-Anbiya ya. Terus Al-Ankabut ya, yang tadi di Murojaah ya. Nah itu hendaknya kita mengingat bahwa kita duduk di dunia ini, aduh, insyaallah cuma sebentar aja gitu ya. Nabi bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karo kibin istazalla tahta sajaratin tumma roha watarokaha." Apa urusanku dengan dunia? Aku di dunia ini hanyalah seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon. Ya, tuh. Seperti orang yang berteduh di bawah pohon, berarti kan sebentar gitu ya. Kalau pergi dengan ya singkatnya dan meninggalkannya gitu ya, gitu. Sebentar sekali gitu ya, gitu. Ngapain tuh di bawah pohon? Cuma berteduh doang gitu ya, gitu. Riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Dan juga Rasulullah menasihati kita aktaru dikro halimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian. Ketika ini tertanam dalam diri kita, maka akan mendorong kita untuk bersemangat beribadah dan berbanyak amal soleh gitu. Ini di hadis riwayat Tirmizi ini ya, ya menjelaskan seorang yang membayangkan bahwa Ramadan ini ya Ramadan yang terakhir gitu ya. Ya kita belum tahu kapan ya ini Ramadan keberapa gitu ya, gimana gitu ya Ramadan ini, apakah Ramadan yang terakhir ya, karena kematian kan selalu mengintai gitu ya, gitu. Ini malaikat-malaikat sini belajar di majelis tuh ya, salah satunya ada malaikat maut kah gitu ya. Aduh. Ya itu ya mendengarkan ilmu gitu ya. Nah, siapa tahu tuh ya. Nah, kan kita nggak tahu ya. Jadi anggap Ramadan ini ya, anggap yang terakhir, berarti kita lebih bersemangat ya gitu dalam memanfaatkan kesempatan yang singkat ini ya dengan baik ya, dengan sebenar-benarnya ya. Itulah para ulama salaf ya, itu wasiat kepada kita ya. Dan juga disebutkan bahwa dahulu Sulaiman At-Taimi ketika mengaunkan istri dan anak-anaknya untuk beribadah di bulan Ramadan, beliau berkata, "Wahai istriku, wahai anakku, bangunlah, karena bisa jadi ini kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan." Riwayat Tabrani. Siapa yang di keluarganya seperti ini? Ya berat lah itu kalau mengatakan demikian ya. Jauh berarti kita ya. Nabi pernah bersabda agar kita bisa sholat dengan khusyuk ya. Sallu sholata muaddiin. Sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpisah dengan dunia. Kayak ini Ratu Broni ya. Ya tadi
Ibnu Abi Dunya ya. Maka dengan demikian dalam ibadah bulan Ramadan bisa jadi ini Ramadan yang terakhir ya. Maka jangan disia-siakan ya kesempatan yang ada ini ya. Syekhuna Dr. Shalih As-Sindi rahimahullah berkata, bila Allah pertemukanmu dengan Ramadan kali ini, maka saumlah seakan saum yang nantinya orang yang bakal berpamitan ya. Sebab tidak ada jaminan engkau akan mendapati Ramadan tahun depan ya, itu saja dahulu ya untuk seputar Ramadan dan kematian. Nah itu nanti ada penjelasan juga bagaimana ini skala prioritas apa dalam bulan Ramadan tuh ya. Nah, antaranya juga kan ada saum, tilawah, sedekah, salat tarawih, banyak berdoa tuh ya gitu. Nah ini nanti juga kita akan motivasi juga bersamaan dengan masuknya Ramadan ya gitu. Sehingga nanti tentunya ini sebagai bekal dan juga sebagai ziyadah juga tambahan ketika di bulan Ramadan ya. Baik ikhwatu fillah, itu saja penjelasan untuk Ramadan. Wa fiikum wa minkum. Qul kum lihadza wa astaghfirullah li wa